لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, berkumpul bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kesolehan kita ini tidak hanya semata-mata kesolehan pribadi, tapi nanti bisa berkembang kepada sekitarnya menjadi kesolehan sosial. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu judul aslinya yaitu larangan kawin. Larangan kawin. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang ar-radha'ah atau susuan yang menjadikan seseorang dilarang untuk kawin dengannya. Yang di dalam ayat kemarin yaitu wa ummahatukumur radha'ah wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Tapi dalam pembahasan fikihnya itu memang agak panjang. Di dalam kompilasi hanya disebutkan bahwa tidak boleh kawin atau haram dengan orang-orang yang sesusuan. Tapi dalam pembahasan fikih, susuan yang berapa tahun, kemudian berapa kali menyusu, itu semuanya dibahas di dalam pembahasan fikihnya. Oleh karena itu mari sekedar kita ulang lagi ayatnya, yaitu Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu, al-walidat itu artinya para ibu, orang tua perempuan, menyusui anak-anaknya, anak-anak mereka haulaini 2 tahun, kamilaini sempurna. Jadi 2 tahun secara sempurna. Liman naroda ayyutimmar radha'ah, bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan. Liman arada ayyutimmar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas
kewajiban atas bapaknya, mauludilah itu artinya bapaknya, orang tua laki-laki. Rizquhunna, nafkahnya atau pangannya, wa kiswatuhunna, dan sandangnya, pakaiannya, bil ma'ruf, dengan bagus. Jadi kewajiban menyusui adalah ibu. Tapi kewajiban untuk memenuhi sandang pangan ibu selama menyusui itu adalah bapaknya. Itu. Jadi ibu sudah berat menyusui, maka bapak harus menanggung, ya, menanggung kebutuhannya, terutama sandang pangannya itu. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan baik, dengan bagus. Jangan sampai kurang. Gitu loh, bil ma'ruf. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali sebesar kemampuannya. Jadi artinya kalau dimintai terlalu banyak sehingga para bapak itu keberatan, itu ya jangan. Jangan. Ya, semampunya. Karena la tukallafu nafsun illa wus'aha. Semampunya sajalah. Tapi sekalipun semampunya, ya jangan terlalu kurang, kan gitu. Ya. La tudara walidatun biwaladiha. Jangan sampai si ibu juga diberatkan, ya, diberatkan karena anaknya itu, karena menyusui itu, terus sandang pangannya kurang, tidak dicukupi oleh bapaknya. Ya. Ini terutama bagi suami istri yang cerai ini, terutama ya, terutama. Jadi sekalipun cerai, kemudian anaknya itu diasuh oleh ibunya, disusui oleh ibunya, bapaknya ini tetap wajib memberi nafkah kepada ibunya yang sedang menyusui tadi, termasuk pakaiannya. Jangan sampai si ibu ini diberati. La tudara walidatun biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi, juga suami jangan sampai, atau bapaknya itu jangan sampai diberati oleh anaknya itu. Artinya ya seimbang gitulah. Ya. Jangan sampai memberatkan ibunya dan juga jangan sampai memberatkan bapaknya. Nah, harus imbang. Sesuai dengan kemampuan bapaknya itu. Ini. Wala mauludul lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Nah, termasuk juga para ahli waris jangan sampai diberati. Karena kalau misalnya tidak ada bapaknya, ya, maka ahli waris juga ikut membantu gitu loh. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Fa inna rada fisalan antaradhim minhuma. Kalau keduanya, bapak dan ibunya itu menghendaki disapeh, fisalan, ya, antaradhim minhuma, atas kerelaan keduanya, ya. Fala junaha alaihima, wa tasyawurin fala junaha alaihima. Ya, dimusyawarakan dengan baik, keduanya setuju, maka tidak ada dosa atas kedua orang tuanya itu. Ini kita maknai ayatnya dulu. Wa inna rattum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Kalau kamu ingin menyusukan, ya, anak-anakmu itu kepada orang lain juga boleh, tidak berdosa. Jadi fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau si orang yang menyusui tadi kamu beri upah dengan baik, kamu bayar upahnya dengan baik. Ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha
bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah itu akan melihat semua yang kamu lakukan. Artinya lakukan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, kemarin kita telah sampai pada ini, bahwa berdasar ayat itu, ayat di atas itu, bahwa sempurnanya susuan itu adalah 2 tahun, maka Ibnu Katsir berpendapat ya, susuan yang menyebabkan haram dikawin ya, itu hanya apabila dilakukan sebelum umur 2 tahun. Ya, kemarin sudah, itu menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ya. Kemudian juga Imam Malik, karena ini kemarin sudah, maka sekedar mengingat kembali aja. Imam Malik juga begitu, sependapat dengan Ibnu Katsir itu juga jumhur ulama sama. Ya, jadi sebelum 2 tahun itu menyebabkan haramnya menikah. Ya. Nah, ini menurut Ibnu Katsir, Imam Malik dan jumhur ulama. Apa dasar mereka? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la radha'a illa fil haulaini. Tidak dikatakan susuan kecuali dalam waktu 2 tahun itu. 2 tahun. Kalau menyusunya masih umur 1,5 tahun, berarti belum 2 tahun. Maka itu termasuk radha'a. Termasuk susuan. Ini menurut pendapat yang ini. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun, misalnya 3 tahun baru disusui, umur 3 tahun baru disusui, maka tidak termasuk radha'a menurut yang itu. Ya. Ya, kemarin sudah. Tapi ada sebagian ulama salaf ini berpendapat ya, tentang susuan ini ya. Nah, antara lain Aisyah, Ali, Urwah bin Zubair, Atta' bin Abi Rabah, Lais bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Ini berpendapat lain, tidak sama. Ya, di sini adalah ada ulama sahabat nih, termasuk Aisyah dan Ali. Ini yang lainnya ini sudah termasuk tabi'i dan kesana ini. Ini. Aisyah di sini ikut pendapat ini, tapi nanti di belakang ada perlakuan Aisyah yang berbeda dengan pendapatnya ini nanti. Ini, ya, seperti ini. Dasarnya ini yang berpendapat lain, bahwa sekalipun telah lebih dari 2 tahun, ya, maka itu tetap sama dengan radha'a, susuan. Ya. Tidak boleh kawin. Ya. Tetap tidak boleh kawin. Ini pendapat yang kedua ini, sekalipun sudah lanjut usia, kemudian disusui, ini tetap kena sanksi ini, tidak boleh kawin ini. Hadisnya amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahlah, Sahlah binti Suhail. Ini hadisnya. Biradha'i Salim, untuk menyusui seorang yang bernama Salim. Fafa'alat, maka Suhail melakukan itu. Kemudian Salim ini dianggap sebagai salah satu dari anaknya, anak susuan. Ya. Bahkan di hadis lain kemarin bahwa Salim ini adalah anak angkat, ya, anak angkat dari Sahlah ini, ya, anak angkatnya. Sering ikut tidur bersama Sahlah dan suaminya. Suaminya kemarin sudah saya sampaikan. Maka dia kadang-kadang ya cemburu. Suaminya itu cemburu loh, kok ikut tidur terus gitu. Makanya
oleh Nabi lalu diperintahkan untuk menyusui. Sekalipun Salim ini sudah lebih dari umur 2 tahun. Ini lebih dari umur 2 tahun. Karena disusui maka dianggap bahwa Salim ini adalah anak susuan, sehingga boleh keluar masuk satu rumah boleh. Ya. Tidak ada larangan. Tapi kalau hanya baru anak angkat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi misalnya anak angkatnya laki yang mengangkat, di situ ada perempuan dan laki, suami istri misalnya. Anak angkatnya ini sudah besar, satu rumah. Padahal ibu angkatnya itu kadang-kadang tidak pakai jilbab misalnya. Kan diterangkan di situ kemarin. Maka itu tidak bisa. Tidak boleh, karena anak angkat itu bukan muhrim, bukan yang haram dinikah, bukan yang haram dinikah anak angkat itu. Tapi kalau sudah menjadi anak susuan, maka sudah haram dinikah. Ini harus dibedakan. Ya, kadang-kadang wis ngentengno wong wis awet cilik wis kumpul sak omah kok. Kan gitu. Ya, sekalipun jadi satu rumah, si ibu susuannya, si ibu angkatnya itu ya pakaiannya kelihatan misalnya terbuka. Ya itu sebetulnya tidak boleh, karena bukan yang dilarang untuk kawin, bukan mahram. Ya, bukan mahram. Maka hati-hati bagi bapak dan ibu yang punya anak angkat. Ya, anak angkat itu bukan muhrim. Atau apa mahram, apa muhrim itu sebutannya yang tepat itu. Hati-hatilah. Tapi karena siapa tadi, Salim tadi sudah disusui, maka sudah bebas. Karena mahramnya tidak mungkin dia akan menikah dengan ibu angkatnya itu atau dengan saudara-saudaranya yang lain. Ini memang agak rumit ini tentang masalah susuan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, Aisyah ini pernah menyuruh Ummi Kulsum, yaitu saudara perempuannya, saudara perempuan Aisyah yang bernama Ummi Kulsum itu. Ya. Nah ini, dan pernah juga menyuruh anak perempuannya, saudara laki-lakinya, artinya menyuruh keponakannya. Ya, menyuruh keponakannya. Disuruh apa? Yaitu disuruh menyusui laki-laki lain tentunya ya, yang ingin ia bebas keluar masuk rumahnya. Jadi kalau ingin bebas keluar masuk rumahnya, maka disusui dulu menjadi anak susuan atau mungkin dengan yang lain saudara susuan. Sehingga keluar masuk di rumah situ sudah bebas, sekalipun mungkin yang perempuan ya tidak pakai hijab misalnya. Hijab. Ini masalah yang berhubungan dengan hukum dan berhubungan dengan fikih. Maka karena fikih jadi banyak pendapat. Dan nanti insya Allah dengan banyak pendapat itu kita akan bisa memilih yang lebih mudah. Ya, contohnya saja kalau bermadzhab Syafi'i misalnya, lalu pergi haji, kadang-kadang kan berubah, ya, menjadi madzhab Maliki kan gitu. Artinya bisa memilih yang lebih mudah, karena di sana senggal-senggolan kan batal terus itu. Kalau nurut Syafi'i kan batal terus itu. Nah ini pun juga begitu, nanti karena adanya bermacam-macam pendapat, maka seseorang bisa menilai, wah ini kira-kira yang lebih kuat, ini dasarnya yang lebih kuat. Atau suatu saat kalau mungkin sudah terdesak, bisa memilih pendapat yang lebih mudah. Yang lebih mudah ini. Makanya perlu kita mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ya. Kalau tadi Aisyah yang pendapat pertama, di sana juga ikut Aisyah. Tapi di sini mengapa? Aisyah ini kok juga menyusui orang yang
sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Yang dengan demikian akhirnya menjadi anak susuan dan tidak boleh menikah dengannya. Nah, ini. Nah, di sini Ibnul Qayyim menjelaskan itu ya. Kata Ibnul Qayyim, hadis sahih ini, hadis sahla ini, tadi loh yang menyusui Salim tadi, sekalipun sudah berumur lebih dari 2 tahun. Nah, hadis ini tidak merupakan ketentuan khusus. Tidak, kata Ibnul Qayyim tidak. Dan tidak berlaku umum. Jadi kata Ibnul Qayyim, hadis itu tidak merupakan ketentuan khusus dan juga tidak merupakan ketentuan umum. Tidak berlaku umum. Tapi kata Ibnul Qayyim itu hanya merupakan suatu izin sajalah, diizini. Mungkin karena sangat mendesak pada ayat itu maka diizini wis susonono ping 5 gitu. Daripada kan sudah diangkat sebagai anak angkatnya, sudah satu rumah tapi kok gimana ya? Menyulitkan, akhirnya diberi izin ya dia. Kata Ibnul Qayyim hanya sifatnya diberi izin. Boleh. Sehingga dengan disusui 5 kali susuan, maka Salim itu menjadi anak susuan. Ini. Nah, cuma kita terserah memilih yang mana. Barangkali yang lebih kuat itu kok yang 2 kali susuan itu ya. 3 kali ya, 3 kali. Itu belum. Yang di bawah 2 tahun maksud saya. Itu yang berapa kali kan belum kita kaji itu. Di bawah 2 tahun. Kan lebih enak kalau itu. Misalnya ada orang dewasa terus nyusu kepada seseorang kan tidak menjadi muhrim. Ini. Kan kadang-kadang ada cerita suami istri lalu minta menyusu kadang-kadang. Ada cerita Pak, tapi ya terjadi betul apa enggak kan gitu. Nah kalau memilih di bawah 2 tahun berarti ya itu tidak menjadi haram. Biasa saja. Inilah. Jadi di situ kegampangannya di situ. Nah, kemudian sekarang tentang kadar susuan yang mengharamkan. Berapa kali sih? Ya, berapa kali susuan yang mengharamkan itu? Apa sekali saja pokoknya asal nyesep itu sudah dianggap rodok atau susuan? Atau berapa kali? Nah ini dalam kajian fikihnya juga ada beberapa pendapat nanti. Ya. Yang pertama, sedikit susuan atau banyak sama-sama mengharamkan. Misalnya baru nyecep, ya, itu sudah namanya menyusu. Ini untuk pendapat yang pertama ini. Ya. Tidak usah dipandang berapa kali. Sampai kenyang apa tidak ini? Nah, itu. Sampai kenyang apa enggak? Itu namanya sudah menyusu. Kalau menurut pendapat ini. Ya. Jadi berdasarkan kata menyusu pada ayat di atas. Nah, di ayat itu kan tidak diterangkan menyusu beberapa kali atau 3 kali, tidak diterangkan. Jadi secara umum saja menyusu, nyusu. Ya, menyusu. Makanya mereka yang berpendapat ini dia berdasar ayat itu, ya, menyusu. Nah, kemudian ada hadis berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Haris. Ini ada terjadi begini, Bu. Ya. An Uqbah bin Haris tajawwaztu Umma Yahya binta Abi Ahab. Ya. Saya menikahi, ini Uqbah bin Haris bercerita begitu. Saya menikahi
Ummu Yahya binti Abi Ihab menikah. Dia cerita begitu. Fajaat amatun sauda, maka datang kepadanya ada budak perempuan yang hitam. Amatun sauda. Faqalat, lalu budak hitam, ya, budak perempuan yang hitam tadi berkata, qad arda'tukuma. Ya. Aku biyen nyusui kowe niki, kowe ya tak susoni, kowe ya tak susoni, padahal saat itu sudah menjadi suami istri. Jadi suami istri wis kadung kebacut, datang seorang wanita budak, ya, budak perempuan, lho kok tadi suami istri wong biyen iki ya tak susoni, kowe ya tak susoni. Nah, gitu kata amatun sauda tadi. Ya. Qad arda'tukuma. Lalu Uqbah bercerita, fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakartu lahu dzalika. Maka setelah itu aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan hal itu kepada Nabi. Tak cerita no Nabi ini yang terjadi. Ya. Faqalah, maka Nabi menjawab, wa kaifa wa qad qila, bagaimana lagi, oh, sudah kadung terjadi, kata Nabi. Ya, wis kadung terjadi. Ya. Maka apa? Daha angka, tinggalkan darimu, artinya ceraikan. Ya, sekalipun Nabi mengatakan sudah kadung terjadi, tapi tetap disuruh menceraikan karena sama-sama disusui tadi. Menjadi saudara sesusuan. Ini daha angka. Nah, gimana kalau sudah kadung punya anak? Ya, tidak berlaku surut. Anaknya tetap sah. Seperti orang yang kawin, misalnya ada orang kawin tidak tahu bahwa itu saudaranya. Mungkin bapaknya itu seneng wayo kono. Ya. Ketika kuliah ketemu, waduh nak kok sing wedok didelok kok cantik, yang laki juga tampan. Saya pacaran aja, padahal dulure. Dulure. Orang tuanya tidak tahu mungkin. Akhirnya terjadi pernikahan. Mungkin saja ya, ini mungkin hanya contoh. Gimana kalau gitu? Setelah lama dia kawin, punya anak juga, orang tuanya tahu, loh, bapaknya sing wayoan mau ngerti. Loh, ini kan dulurmu ini. Lah kok kawin? Maka hal yang semacam itu, perkawinannya perlu dibatalkan. Batalkan. Tapi gimana kalau udah punya anak? Anaknya tidak berlaku surut. Artinya tetap sah. Itu menurut ya, kompilasi kita di Indonesia itu. Ya, tetap sah, tidak berlaku surut. Ini. Jadi karena ini diberitahu oleh amatun sauda tadi, sehingga dia tahu bahwa ini saudara susuan. Saudara susuan, maka oleh Nabi disuruh menceraikan. Ya. Waktu itu diterangkan di sini, Nabi tidak menanyakan berapa kali menyusumu. Menyusunya berapa kali kan tidak ditanyakan. Ya. Sehingga tidak menjadi dasar berapa kalinya itu. Karena Nabi tidak mempermasalahkan berapa kalinya. Ya. Maka pokoknya asal menyusu, ya itu sudah namanya susuan. Ini yang berarti sedikit dan banyak itu sama saja, tetap mengharamkan, haram untuk menikah. Nah, ini memang yang berpendapat begini saya kutip, yaitu Ali bin Abi Thalib, termasuk
Kemudian Ibnu Abbas, ya, ini berarti ulama-ulama sahabat yang dua ini. Kemudian yang lain ini mungkin sudah tabi'i ke sana. Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Basri, Zuhri, Qatadah, Hamad, Auza'i, Sauri, Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Banyak yang berpendapat seperti itu. Ini, ya Pak. Itu mungkin yang sangat hati-hati, kira-kira begitu. Yang berpendapat demikian itu. Sangat hati-hati, ojo-ojo kok. Ya ini sudah diharamkan tapi dianggap tidak diharamkan, kan gitu. Jadi ini termasuk yang sangat hati-hati ini kira-kira. Kemudian yang kedua, yang mengharamkan kawin lagi yaitu susuan yang tidak kurang dari 5 kali. Ya. Kalau sebelum menyusu 5 kali, tidak apa-apa. Kalau sudah 5 kali ke atas, itu baru haram. Nah, baru menjadi mahram. Diharamkan. Nah ini lebih longgar ini. Longgar sekali. Nyusu ping pisan, ping pindo, ping telu, tidak apa-apa. Nah, pokoknya belum 5 kali ke atas. Ini. Karena apa? Karena Nabi tadi menyuruh kepada siapa tadi yang menyusui tadi, yaitu khamsa radha'at. Ya. Irdi'ihi khamsa radha'at. Susuilah itu 5 kali susuan. Nah ini menjadi dasar mereka. Ya. Jadi yang berpendapat seperti ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi, termasuk kalangan sahabat. Abdullah bin Zubair ini juga kalangan sahabat, kalau tidak salah itu. Tapi Atta ini sudah masuk dalam kalangan tabi'in dan seterusnya. Tawus, Ahmad, dalam mazhab zahirnya Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli hadis. Ini yang berpendapat harus 5 kali susuan. 5 kali susuan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengikuti pendapat ini. 5 kali susuan. Kemudian yang ketiga, ini yang rupanya agak tengah-tengah ya. Tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sempit. Kalau yang pertama itu terlalu sempit. Pokoknya anggar nusu. Yang kedua tadi terlalu longgar, masuk sampai ping 5 kan gitu. Tapi ini yang tengah-tengah, yaitu susuan yang mengharamkan kawin cukup dengan 3 kali atau lebih. Ya, tapi biasanya yang umum itu yang tengah-tengah ini biasanya. Pokoknya nyusu ping 3 mendur, nah itu sudah haram untuk menikah. Ya, la tuharrimul massatu walal massatani. Kalau hanya sekali menyusu atau 2 kali menyusu, maka itu tidak mengharamkan. Ini. Makanya sekali lagi ibu-ibu jangan terlalu gampang untuk menyusui anak-anaknya orang. Gitu loh. Jangan nanti berkembang terus. Nah, ini. Agak kita percepat. Jadi ini pendapatnya Abu Ubaid, Abu Saur, Dawud Az-Zahiri, Ibnul Munzir dan sebuah riwayat dari Ahmad. Ahmad itu ikut saja. Di sana tadi ikut, di sini juga ikut. Kemudian di sini ada catatan, Pak. Catatan. Ini penting untuk juga diketahui. Catatan ini. Pertama, ada yang berpendapat bahwa kemahraman itu tidak tersebar kepada ayah susuan. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa kalau istri ini menyusui pada orang lain, maka suaminya ini termasuk ayah susuan. Sehingga ibunya si suami ini tidak boleh kawin dengan anak yang disusui tadi.
saudaranya tidak boleh kawin dengan ini. Ya. Dan lain seterusnya itu. Ya. Nah, ini ada yang berpendapat kemahraman itu tidak tersebar kepada ayah susuan. Wong Pak gak melok apa-apa kok. Gak melok nyusoni kok katut-katut gitu loh. Nah ini kan berat juga nanti. Suaminya ini punya anak, mungkin anak gawan misalnya tidak dengan ibu yang menyusui tadi. Ini pun tidak boleh kawin dengan anak yang disusui tadi. Atau orang yang disusui tadi. Ya ini berat. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa kemahraman itu tersebar ke ayah susuan. Jumhur ulama mengatakan begitu. Karena apa? Alasannya bahwa ayah susuan itu yang menyebabkan ibu itu bisa hamil dan bisa keluar air susunya. Karena dia ikut menyebabkan keluarnya air susu. Maka dia termasuk bapak susuan. Inilah Pak. Jadi ini rumit sekali. Rumit sekali. Masalah susuan ini. Suatu saat ini ada cerita. Aflah. Seorang yang bernama Aflah. Aflah ini saudara laki-laki dari Abu Qais. Nah, Abu Qais ini yaitu ayah susuan dari Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah disusui oleh istrinya Abu Qais. Ya, oleh istrinya Abu Qais. Aisyah. Nah, pada saat itu Aflah yang saudaranya Abu Qais ini kan termasuk hubungannya dengan saudara susuan ini. Ya. Mau masuk atau bertemu dengan Aisyah. Tapi pada saat itu Aisyah menolak. Karena apa? Karena Aisyah sedang tidak berhijab. Kalau ada laki-laki lain mau ketemu, perempuannya tidak berhijab, padahal itu bukan mahramnya, kan tidak boleh. Kan gitu. Ya, maka Aisyah menolak. Jangan masuk. Jangan masuk. Karena dia menganggap bahwa Aflak ini tidak apa-apanya. Ya, sekalipun dia pernah menyusu dengan suaminya Abu Qais. Padahal Aflak ini saudaranya Abu Qais. Ini. Ya, jangan bingung. Jangan bingung. Ya, tadi sudah saya share di grup jamaah ini, tulisannya ini. Insya Allah sudah masuk apa belum, nanti kalau belum masuk saya ulang. Ya. Bisa dibaca ulang nanti sambil difahami. Ini. Jadi oleh Aisyah ditolak, jangan. Tapi apa? Tapi Rasulullah mengizinkan. Ya. Berarti kan apa ya? Saudara bapak susuan itu termasuk yang diharamkan juga. Termasuk yang diharamkan. Ya. Jadi termasuk mahram. Nyatanya apa? Nyatanya Nabi membolehkan Aflah ini bertemu dengan Aisyah. Nah, itu. Jadi pendapat jumhur ini lebih kuat sepertinya. Lebih kuat. Karena berdasarkan kejadian yang pernah terjadi pada Aisyah dan apa yang dibenarkan oleh Rasulullah atau dikuatkan oleh Rasulullah itu. Ini kuat. Ya. Ada, kita percepat. Ini baru susuan ya, belum selesai. Masih banyak tentang larangan untuk menikah ini. Kemudian yang kedua, kerabat dari anak susuan adalah orang lain. Ya. Tidak ada hubungan kemahraman dengan ibu susuan. Ya, tidak ada hubungan kemahraman dari ibu susuan. Maka boleh mengawini mereka. Contohnya begini. Dulu saya contohkan. A menyusu B. A ini kan anak laki-laki. Katakanlah begitu. Ya, sekalipun anak perempuan juga tidak ada nanti kemahraman.
Iki saya bikin contoh yang laki-laki saja supaya lebih gampang. Ya. A menyusu B. B ini perempuan. Ya. B perempuan. Maka yang haram untuk dinikahi itu kan kerabatnya si B. Kerabatnya si B. Kerabatnya ibu susuan tadi. Yang kemarin sudah disebutkan bahwanya itu. Ya, kerabatnya itu. Tapi kerabatnya si anak susuan ini tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Misalnya, anaknya si ibu susuan ini, ya punya anak ya ibu susuan ini, nikah dengan saudaranya A, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kepada kerabat anak susuan ini tidak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh adalah kerabatnya ibu susuan. Itu gampangnya begitu, ya. Jadi misalnya ibunya si ibu susuan tadi kawin dengan saudara dari anak perempuan, anak susuan tadi ya tidak apa-apa. Mungkin punya saudara yang sudah agak sepuh lalu ingin menikah dengan ibunya, ibu susuan ini. Tidak apa-apa. Ini. Jadi yang terpengaruh ini adalah dari kerabat ibu susuan. Kali kerabat anak susuan tidak. Ini. Nah, yang ketiga, anak susuan dan ibu susuan tidak ada kewajiban saling memberi nafkah. Jadi, waduh, ini biar tak susoni atau saya dulu disusui oleh ibu itu misalnya, ya, disusui. Nah itu sekalipun disusui tidak ada kewajiban memberi nafkah pada ibu yang menyusui itu, tidak ada. Tapi kalau mungkin dia, aku biar disusui kok, sekarang tak beri, ya tidak apa-apa. Tapi secara hukum tidak ada kewajiban. Ibu susuan juga tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah pada anak susuan. Ya, tinggal sedikit. Ya. Kemudian anak susuan dengan ibu susuan dan kerabat tidak saling mewarisi. Anak susuan dengan ibu susuan dan juga kerabat-kerabatnya ibu susuan tidak saling mewarisi. Tidak menjadi ahli warisnya. Tidak ada hubungan waris maksudnya. Yang ada hanya hubungan perkawinan. Pemahramannya itu hanya dalam hubungan perkawinan. Makanya yang kelima, anak susuan dan bapak susuan tidak bisa menjadi wali nikah. Misalnya yang disusui itu perempuan misalnya, ya, yang disusui itu perempuan, maka suami dari ibu yang menyusui tadi tidak bisa menjadi walinya anak perempuan yang disusui tadi. Ya, tidak bisa. Jadi tidak ada hubungan wali nikah, tidak ada. Ini perlu diketahui. Yang terakhir, yang keenam, yaitu kemahraman ini hanya berlaku untuk perkawinan. Perkawinan saja, khusus untuk perkawinan. Ya, saya kira sudah hampir habis. Mancingnya mungkin 45 ya. 44 ya. Makanya ini baru masalah susuan, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Masih agak banyak ini. Masih pasal 40. Ya karena kajiannya kita gabung dengan kajian fikih sehingga maksud saya lebih jelas gitu loh. Itu. Ya mudah-mudahan sekelumit ya, yang masih tentang susuan ini bisa dipahami. Dan kalau yang saya share tadi sudah masuk ya mungkin bisa dibaca sehingga nanti di sini gampang paham gitu. Saya kira cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.